Baik, kembali lagi di materi paling terakhir dalam bab teori kinetik gas, yaitu kita akan membahas mengenai teorema ekipartisi energi dan juga energi dalam gas ideal. Langsung saja kepada bagian yang pertama, yaitu teorema ekipartisi energi. Nah, jadi teorema ekipartisi energi menyatakan bahwa setiap derajat kebebasan yang aktif dalam suatu sistem suhu tertentu menyumbang energi. Ini menyatakan jika sebuah partikel atau sebuah molekul dalam suatu gas itu memiliki energi kinetik, ya, karena dia itu bergerak dan mengikuti rumus energi kinetik. Nah, yang akan kita bahas terutama di sini adalah derajat kebebasan. Nah, derajat kebebasan ini adalah jumlah cara suatu molekul dapat menyimpan energi kinetik. Jadi molekul itu bisa bergerak dengan tiga cara. Yang pertama, translasi ataupun bergerak mengikuti sumbu X, Y, ataupun Z. Molekul juga bisa bergerak dengan cara rotasi ataupun berputar. Dan juga molekul bisa bergerak dengan cara vibrasi yang biasanya aktif di suhu tinggi dan juga molekul yang kompleks. Jadi ini jarang terjadi. Nah, properti yang pasti adalah semua gas itu pasti mempunyai derajat kebebasan itu adalah 3. Karena setiap molekul itu pasti bergerak secara translasi. Nah, untuk gas monoatomik, contohnya adalah golongan gas mulia, ada helium, neon, dan argon. Itu nilai derajat kebebasannya 3 karena bergerak secara translasi. Untuk gas diatomik, contohnya O2, N2H2. Contohnya yang gampang itu yang belakangnya itu ada 2. Nah, derajat kebebasannya itu 5 kalau suhunya itu di bawah 300 Kelvin. Atau derajat kebebasannya bisa menjadi 7 jika suhu gas itu di atas 300 Kelvin. Ini di setiap buku berbeda-beda, jadi ikuti saja apa yang ada di buku. Nah, untuk gas poliatomik ini jarang keluar, contohnya itu CO2 atau H2O ataupun air. Derajat kebebasannya ini bisa berubah-ubah, tapi biasanya itu pasti di atas 6. Sekarang kita sudah membahas mengenai F ataupun derajat kebebasan. Nah, cara kita mengukur rumus energi kinetik dari sebuah atom gas adalah F per 2 kT. Di mana T ini adalah suhu seperti biasa dalam Kelvin. Sedangkan K sendiri adalah konstanta Boltzmann. Nah, itu sedikit saja mengenai teorema ekipartisi energi. Yang terakhir adalah kita akan membahas mengenai energi dalam gas ideal, yaitu jumlah seluruh energi kinetik molekul. Rumusnya ada 2, ada yang F per 2 nRT, ada yang F per 2 nKT. Untuk nRT, jika diketahui dalam soal ada berapa mol gas. Nah, kalau nKT, N-nya besar, itu kita pakai saat soalnya itu bertanya atau yang diketahui itu mengenai jumlah partikel gas. Jadi beda antara mol dan jumlah partikel gas. Nah, ini kan sama-sama mengukur energi kinetik. Yang membedakan itu kalau yang energi kinetik yang pertama yang kita pelajari yang ini, itu tuh membahas energi dari satu partikel atau satu atom gas. Sedangkan U atau energi dalam, ini nih kita membahas jumlah total seluruh energi gas. Jadi bukan hanya satu atom gas. Nah, total ini kita bisa ukur berdasarkan seberapa banyak mol gas atau seberapa banyak partikel gas. Ringkasannya adalah kalau kita ditanya energi kinetik dari satu atom atau partikel, kita menggunakan rumus EK. Nah kan kalau U atau energi dalam sebenarnya sama dengan ini. Cuma karena kita lebih dari satu, kita kalikan dengan jumlah partikel. Sama dengan ini yang kita kalikan dengan mol. Biasanya kalau untuk gas monoatomik, F-nya itu pasti 3. Kalau diatomik itu tergantung. F-nya itu 5 atau 7. Oke. Masuk ke contoh soal yang pertama. Hitung energi kinetik 1 gram gas helium yang berada dalam tabung bersuhu 27 derajat Celcius. Yang jika diketahui MRHE sama dengan 4. Oke, yang ditanya adalah EK.
Kita tuliskan dulu rumusnya. Nah, gas helium ini termasuk golongan gas mulia. Jadi termasuk gas monoatomik, jadi F-nya itu sama dengan 3. Suhu 27 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin menjadi 300 Kelvin. Dan MR-nya sama dengan 4. Massa dari gas yaitu 1 gram. Nah, oke. Rupanya di sini diketahui itu yang ditanya itu 1 gram, bukan 1 partikel. Jadi kita kali dengan jumlah molnya saja. Nah, kalau kita mengkalikan dengan jumlah mol, kita harus menggunakan rumus yang F per 2 kali R T per N. Nah, rumus N kan MR. Kita cari dulu. Jawabannya masanya 1 dibagi 4. Berarti ada 1/4 mol gas. Berarti F-nya 3, kita isi 2. R. Untuk R itu nilainya 8,314. Kali 300 dan kali ada 1/4 mol gas. Dapatlah hasilnya 935,325 Joule. Ini harusnya U ya. Nah, soal kedua, hitung energi kinetik sebuah atom gas. Sebuah atom gas berarti kita mencari EK dari satu partikel gas. Gasnya ini gas O2. Nah, gas O2 itu termasuk dari contoh gas diatomik. Suhunya bernilai 227 derajat Celcius. Atau kita tambah 273 sama dengan 500 Kelvin. Ini sudah termasuk dalam kategori suhu yang tinggi. Jadi F-nya itu sama dengan 7. Nah, sekarang F-nya sudah tahu, kita masukkan saja rumus F per 2 kali K kali T. Maka kita akan mendapatkan hasil 7 per 2 dikali dengan konstanta Boltzmann 1,38 kali 10 pangkat min 23 dikali 500. Maka kita akan mendapatkan hasil sebesar 2,415 kali 10 pangkat min 20 Joule. Sekian.